Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz ini adalah pokok bahasan terakhir dari bab induksi magnetik. Masih bersama Ibu Hani dan selamat menyimak. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan arah gaya Lorentz pada kawat lurus. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz pada kawat lurus. Yang ketiga, siswa dapat menghitung besarnya gaya Lorentz pada kawat lurus. Yang keempat, menentukan besarnya gaya Lorentz per satuan panjang pada dua kawat lurus sejajar. Dan yang terakhir adalah menganalisis gerak partikel dalam medan magnet homogen untuk menentukan gaya Lorentz yang bekerja pada muatan tersebut. Hal pertama yang harus kalian pahami untuk memahami konsep gaya Lorentz yaitu pengertian dari gaya Lorentz itu sendiri. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut, di sini ada dua buah magnet batang yang disimpan berdekatan dengan dua kutub yang berbeda. Kemudian diletakkan sebuah kawat lurus berarus yang arah arusnya seperti pada gambar. Nah, di sini adalah arah arusnya. Arah arusnya adalah ke atas. Apa yang akan terjadi? Nah, coba kalian perhatikan gambar animasi berikut. Ketika arah arus ke atas, ternyata kawat melengkung tertarik ke bawah. Dan ketika arus dibuat berlawanan arah jadi ke bawah, maka kawat akan melengkung ke atas atau tertarik ke atas. Apa yang membuat si kawat bisa bergerak naik turun atau bergerak ke atas dan ke bawah? Nah, itu adalah gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz itu adalah gaya yang dialami kawat berarus yang diletakkan di medan magnet yang dihasilkan oleh dua kutub yang berbeda. Nah, penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada motor listrik. Nah, coba dilihat di sini ada animasi dari simulasi motor listrik. Nah, pada motor listrik, kawat bisa berputar itu dikarenakan di dalam kawat tersebut itu ada gaya Lorentz yang timbul ketika saklar di-on-kan, ketika si kawat itu diberi arus dan kawatnya itu disimpan di antara dua buah magnet yang berbeda kutub, sehingga si kawat pada motor listrik itu bisa berputar karena di sana timbul gaya Lorentz. Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang selain punya nilai juga punya arah. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita bisa memakai kaidah tangan kanan, di mana yang dipakainya itu adalah 3 jari, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Nah, jempol untuk menunjukkan arah arus, telunjuk untuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu untuk menentukan arah gaya Lorentz. Jadi kalau misalnya untuk menentukan gaya Lorentz kita pakai 3 jari, maka yang 3 jari jempol, telunjuk, sama jari tengah itu harus membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Jadi harus 90 derajat satu sama lain, seperti begini. Jempol, telunjuk, sama jari tengah itu harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, cara kedua yaitu dengan memakai telapak tangan. Telapak tangan dengan jempol sebagai arah arus, 4 jari sebagai arah medan magnet, dan telapak tangan sebagai arah dari gaya Lorentz. Jadi kalau misalnya tangan kalian begini, ini artinya si jempol ini arahnya ke kanan, terus 4 jari berarti medan magnetnya ke atas, dan gaya Lorentz-nya itu ke depan meninggalkan kita. Kalau digambarkan, kalau meninggalkan kita itu artinya tandanya kali atau tandanya silang. Kalau seperti begini, ini artinya arusnya ke atas, ya, medan magnetnya ke kanan kalau kalian ya, medan magnetnya ke kiri kalau kalian ya, ke kiri, terus gaya Lorentz-nya tetap meninggalkan kita. Kalau seperti begini, itu artinya si jempolnya kalau kalian berarti ke kiri ya, ke kiri, terus medan magnetnya meninggalkan kita, silang, ketik kali, dan gaya Lorentz-nya kemana? Gaya Lorentz-nya itu adalah ke atas. Jadi, untuk menentukan arah gaya Lorentz, silakan kalian nyamannya pakai apa mau pakai 3 jari atau mau pakai telapak tangan, asal kalian tahu itu fungsinya untuk apa ya. Jempol, telunjuk,
jari tengah, atau kalau pakai telapak tangan, jempol, 4 jari sama telapak tangan itu menunjukkan apa, kalian harus paham. Nilai atau besar gaya Lorentz pada kawat lurus berarus itu berbanding lurus dengan satu, kuat medan magnet, yang kedua kuat arus yang mengalir pada kawat, yang ketiga panjang kawat di sekitar medan magnet, dan yang terakhir adalah sudut antara arus dan medan magnet. Nah, sehingga dalam persamaan matematis untuk menentukan gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F itu adalah gaya Lorentz dan B itu adalah medan magnetnya dan I itu adalah kuat arusnya, L adalah panjang kawat dengan satuannya masing-masing ya, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara arus dan medan magnet. Untuk supaya lebih memahami bagaimana cara penggunaan persamaan gaya Lorentz pada soal, kita lihat contoh soal berikut. Ini ada gambarnya. Sebuah penghantar lurus AB yang panjangnya 50 cm diletakkan dalam medan magnet homogen yang besarnya 0,4 Tesla. Bila pada penghantar tersebut mengalir arus sebesar 2 ampere, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar tersebut. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya dua, nilai dan arah. Untuk mengetahui nilai dari gaya Lorentz atau besar dari gaya Lorentz, maka kita pakai persamaan BIL kali sin theta. Nah, di sini ada theta. Nah, di sini itu ada jelas gambarnya, arusnya ke atas dan medan magnetnya tandanya silang. Kalau tandanya silang itu artinya meninggalkan kita, ya, meninggalkan kita. Jadi kalau digambarkan ini arus ke atas, maka si empat jari kita itu ke depan. Artinya meninggalkan kita. Nah, ini untuk menentukan gaya Lorentz ya. Arahnya kemana telapak tangan? Telapak tangan mengarahnya ke sini. Nah, ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Coba kalian praktekkan sendiri, karena kalau misalnya kalian lihat dari tampilan ibu, ini arahnya akan berlawanan dengan kalian. Nah, kalau kalian coba sendiri, arus ke atas, terus 4 jarinya meninggalkan kita, maka arah gaya Lorentz-nya itu arah telapak tangan mengarahnya kemana. Nah, di sini sudah dalam penyelesaiannya, arah gaya Lorentz-nya itu adalah ke kiri. Dan kalaupun misalnya di sini sudutnya tidak diketahui, kalian harus tahu di gambar itu sudah jelas arus ke atas, terus si medan magnetnya silang, itu artinya sudutnya sudah tegak lurus, artinya sudutnya sudah 90 derajat. Sekarang kita akan melihat gaya Lorentz pada dua kawat lurus panjang berarus dan sejajar. Nah, jadi kalau misalnya ada dua kawat lurus dan dua-duanya diberi arus, maka di sini akan timbul gaya pada masing-masing kawat. Nah, di sini timbulnya gaya pada masing-masing kawat dapat dianggap bahwa kawat pertama berada dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat kedua, dan sebaliknya kawat kedua berada dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Jadi kalau misalnya ini kita punya dua kawat, dan kawatnya itu dikasih arus dua-duanya, kan kita sudah tahu bahwa di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Artinya kalau misalnya ini kawat pertama, ya, diberi arus, maka di sekitar kawat pertama itu akan timbul medan magnet. Nah, ada kawat kedua, maka di kawat kedua itu dipengaruhi oleh medan magnet dari kawat pertama. Nah, terus sama sebaliknya, ini kawat kedua juga berarus, kawat kedua itu berarus, berarti timbul medan magnet. Kalau kita simpan kawat di sekitarnya, maka kawat yang ini akan dipengaruhi oleh medan magnet dari kawat kedua. Artinya kedua kawat ini saling mempengaruhi. Nah, karena di dalam kawat ini ada medan magnet yang lain, maka akan timbul gaya Lorentz, gitu ya. Akan timbul gaya Lorentz. Nah, kalau kawatnya sejajar, kita lihat di sini kalau arah arusnya searah, maka gaya Lorentz yang timbul pada masing-masing kawat arahnya bisa kalian lihat pada gambar, ya. Kalian lihat pada gambar. Jadi berlawanan arah ke dalam. Artinya di sini kawat akan saling tarik-menarik. Lain lagi kalau misalnya kawatnya sejajar tapi arusnya berlawan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dengan kaidah tangan kanan, coba kalian buktikan bahwa di kawat yang arahnya ke atas itu gaya Lorentz-nya kiri. Di kawat yang arahnya ke bawah, gaya Lorentz-nya ke kanan, keluar jadinya. Makanya untuk
kawat lurus sejajar, dua kawat lurus sejajar yang arah arusnya berlawanan, maka timbulnya di sini melengkungnya keluar, artinya tolak menolak. Sehingga pada dua kawat lurus sejajar, itu kawat akan saling tarik menarik jika arah arusnya searah. Dan kawat akan saling tolak menolak jika arah arusnya berlawanan. Besar gaya Lorentz pada dua kawat sejajar lurus berarus masing-masing memiliki besar yang sama. Dengan demikian, kita bisa rumuskan besar gaya Lorentz per satuan panjang dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di layar. Nah, F per L sama dengan mu0 I2 kali I1 per 2 VA. Nah, jika L-nya kita lepas ke sebelah kanan, maka persamaannya seperti yang kalian lihat di layar. Hati-hati satuannya ya. F itu untuk F per L, gaya persatuan panjang, berarti Newton per meter. L-nya berarti panjang ya, satuannya meter. F-nya satuan gaya, yaitu Newton. I1 dan I2 itu kuat arus, penghantar 1 dan penghantar 2, satuannya ampere. A itu adalah jarak antara dua kawat, kan kawatnya tadi sejajar, berarti ada jaraknya. Dan mu0 itu adalah sebuah tetapan yang sudah harus kalian tahu, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Untuk contoh soalnya bisa kalian lihat di sini pada layar. Contoh soal, dua kawat lurus panjang 2 meter berjarak 1 meter satu sama lain. Kedua kawat dalam arus sama besar, I-nya sama berarti, dan arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan berarti yang timbul adalah gaya tolak ya. Jika gaya yang ditimbulkan pada kawat 1,5 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Oke, lihat satuannya Newton per meter. Berarti yang diketahui adalah gaya persatuan panjang. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat tersebut. Jadi yang diketahui di soal, nah ini di sini ada kesalahan penulisan ya. Jadi yang diketahuinya itu adalah L-nya adalah 2 meter, terus A-nya itu adalah 1 meter, jarak antar kawatnya 1 meter, betul? Jarak kawatnya 1 meter, dan ini yang F bukan F ya, tapi F per L itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 7, ada kesalahan penulisan. Terus di sini ada I1 sama dengan I2 sama dengan I. Besarnya sama kan tadi ya, besarnya sama. Ini yang akan kita cari. I-nya berapa? Tinggal masukkan ke persamaan F per L mu0 I2 kali I1 per 2 VA. F per L-nya ada, mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini juga ada kesalahan penulisan. Ini ada kesalahan penulisan, hati-hati. Ini ada kesalahan penulisan, ini hati-hati ya. 4pi kali 10 pangkat min 7, I2 dan I1-nya kita ganti dengan I, maka jadi I kuadrat 2VA. Dengan A-nya itu adalah 1 meter. Oke, tinggal dikerjakan matematikanya. Ini ke bawahnya sudah betul, maka hasilnya adalah I-nya akar dari 0,375. Ya, kenapa akar? Karena kan I-nya I kuadrat. Sementara yang kita cari itu adalah I. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jika sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet homogen, maka besarnya gaya Lorentz yang timbul itu bisa kita cari dengan persamaan B kali Q kali V kali sin theta, di mana F-nya itu adalah gaya Lorentz, B-nya adalah kuantum medan magnet, Q-nya muatan, V-nya kecepatan, dan θ-nya adalah sudut yang dibentuk antara B dan arah gerak muatan, atau B dengan V. Nah, jika ada kasus sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dalam medan magnet homogen dan medan magnet homogennya misalnya arahnya masuk ke bidang seperti pada gambar, maka di sini akan timbul gaya Lorentz yang menyebabkan si muatan tersebut bergerak melingkar. Nah, karena bergerak melingkar berarti punya jari-jari. Nah, untuk mencari jari-jari lintasannya bisa kita pakai persamaan M kali V dibagi B kali Q. Jadi di sini ada M, di mana M-nya itu adalah massa muatan yang bergerak. Kalau R itu jari-jari, satuannya meter, V-nya itu adalah kecepatan, B-nya itu adalah kuat medan magnet, dan Q-nya itu adalah muatan listrik. Bagaimana menentukan arahnya? Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan bergerak sama seperti pada kasus sebelumnya, kita memakai kaidah tangan kanan.
Cuma di sini harus hati-hati karena muatan itu kan ada dua jenis, ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi untuk untuk menentukan arah gaya Lorentz kita harus lihat muatan yang bergeraknya itu apakah muatan positif atau muatan negatif. Karena kalau misalnya muatan positif, maka arah V itu sama dengan arah I, searah dengan arah I. Tapi jika muatannya negatif, maka arah V berlawanan dengan arah I. Ya, nah dengan memakai kaidah tangan kanan, maka kita bisa mencari arah dari gaya Lorentz. Kalian bisa lihat di situ arah gaya Lorentz-nya kalau pakai telapak tangan, jempol sebagai arah kecepatan, 4 jari sebagai arah medan magnet, dan telapak tangannya sebagai arah gaya Lorentz. Cuma hati-hati di sini, arah kecepatannya tergantung dari jenis muatan yang bergerak. Jadi kalau misalnya muatannya positif, maka V-nya searah dengan arah arus ya. Kalau muatannya negatif berarti V-nya searah dengan I. Nah, kalau bisa gambarkan seperti ini. Kalau muatannya negatif ya, muatan negatif sama muatan positif, ternyata arah gaya Lorentz-nya berbeda. Yang muatan negatif arahnya ke kanan, yang muatan positif arahnya ke kiri. Kenapa? Karena kalau muatan positif dan muatan negatif itu berarti arah arusnya ya, V-nya berlawanan dengan arah arus kalau negatif. Kalau untuk V yang searah dengan arah arus berarti positif, muatannya positif. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan mengeluarkan contoh soal nih. Yang pertama, sebuah muatan bergerak lurus seperti pada gambar. Tentukan arah gaya Lorentz. Oke, sekarang kita akan menentukan arah gaya Lorentz. Gambarnya seperti itu. Kita lihat di sini, Q-nya bergerak ke atas, dengan kecepatan V bergerak ke atas. Dan kalau di soal tidak disebutkan apakah muatannya positif atau negatif, itu artinya muatannya positif ya. Jadi arah arus searah dengan arah kecepatan. Dan medan magnetnya homogen. Medan magnetnya itu arahnya titik. Kalau arahnya titik itu artinya arahnya menuju ke kita ya, menuju ke kita. Oke, menuju ke kita tentukan arah gaya Lorentz dengan kaidah tangan kanan. Nah, kalau Ibu nyamannya pakai telapak tangan, Oke, berarti arah arus ke atas. Karena Q-nya positif ya, arus ke atas berarti V-nya ke atas, jempol kita ke atas. Terus di sana medan magnetnya titik. Artinya kalau titik itu menuju kita, bukan meninggalkan kita, tapi menuju kita. Nah, kita yang 4 jari, buat si 4 jari ini menuju kita. Kita putar berarti menuju kita. Oke, arus tetap ke atas. Nah, berarti si 4 jari kita yang sebagai arah medan magnet itu menuju kita. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Arah gaya Lorentz-nya, lihat telapak tangan mengarah kemana. Jadi kalau telapak tangannya mengarah ke sini, nah berarti itu arah gaya Lorentz-nya. Kalian cobakan sendiri, karena di sini kalau kalian melihat tayangan dari layar, itu akan kebalikan arahnya. Ya, kalian coba sendiri. Kalau misalnya arusnya ke atas, terus 4 jarinya menuju kita, titik menuju kita, maka arah gaya Lorentz itu kalian lihat seperti pada penjelasan, ini gaya Lorentz-nya akan berarah ke kanan. Untuk contoh soal yang kedua, ini adalah contoh soal dengan memakai persamaan B kali Q kali V kali sin theta. Kita lihat, sebuah elektron bergerak dalam suatu medan magnet sebelah sama 0,2 Tesla. Arah gerak elektron membentuk sudut 60 derajat terhadap arah medan magnet. Berapa kelajuan elektron pada saat gaya Lorentz-nya 64 akar 3 kali 10 pangkat min 14 Newton jika muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi di sini sudah yang diketahuinya sudah ada semua ya. B-nya ada, tetanya ada, gayanya ada, Q-nya ada, yang ditanya adalah kelajuan. Kelajuannya itu adalah V dan tidak ada satuan yang harus dirubah. Oke, tinggal bolak-balik rumus, silahkan kalian cermati. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, materi gaya Lorentz telah selesai. Itu artinya pokok bahasan bab 3 tentang induksi magnetik pun sudah selesai. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu dan sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.